Alhamdulillah. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seorang tema doa siapa? Hadirin ibu sekalian rahmati Allah SWT. Ada yang belum ibu ya? Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena terlalu banyak nikmat Allah sama kita. Karena setiap penceramah itu selalu mengajak bersyukur. Karena memang kita harus bersyukur. Terlalu banyak nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada kita yang tidak sempat kita syukur. Allah memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, memberikan nikmat makan dan seterusnya. Allah berikan semua kepada kita. Tapi kemudian kita jarang bersyukur pada Allah. Dan kata Allah SWT, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur, maka kami akan tambahkan nikmat itu. Dan kalau kalian tidak pandai bersyukur, mengingkari nikmat itu, maka di akhirat nanti nikmat itu akan dibalas menjadi azab Allah SWT. Auzubillah. Karena Rasulullah saking syukurnya itu, suatu ketika lama nggak minum susu, sudah masa paceklik, ketika dapat susu diundang sama seorang sahabat Nabi SAW. Susu satu apa namanya, satu cangkir itu. Saking apa namanya lama yang susu, beliau segera minum. Ketika minum satu teguk tiba-tiba berhenti. Para sahabat bertanya, kenapa Anda tiba-tiba berhenti? Ini satu teguk saja ini. Kata beliau, ketika minum tadi saya mengingat firman Allah SWT. Apa itu firman Allah? Dalam surah Al-Humas. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil. Kalian pasti akan ditanyakan di hari kemudian setiap tegukan nikmat yang kalian rebut di dunia. Tidak jadi diminum. Kita ini bukan cuma segelas susu yang kita minum, terlalu banyak yang kita minum. Oleh karenanya Allah SWT perintahkan kita terus bersyukur atas nikmat Allah. Kadang kita itu keluhan terus yang muncul dari lidah kita, bukan kesyukuran atas nikmat Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya, dan kita semua selalu istiqomah terhadap Islam sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini ada dua tema jadi ini tentang ada pembahasan via sedikit. Jadi begini, jadi ternyata kita ini Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Ramadan itu tujuannya agar orang bertakwa. Tadi dibacakan la'allakum tattaqun, terus kalian bertakwa. Saya nulis buku tentang takwa, nanti akan saya bagikan kalau masih ada, insyaallah di rumah sana. Datang. Punya ibu kata. Buku kecil saja tentang Ramadan 30 termasuk di dalamnya takwa. Cuma saya nggak bawa banyak karena takut over bagasi. Jadi kenapa Allah itu ingin kita bertakwa? Ternyata itu sekali. Untuk bahagia di dunia dan akhirat itu ini takwa. Dan untuk masuk surga itu harus takwa. Makanya seluruh ibadah yang Allah wajibkan kepada kita
Itu dalam rangka bertakwa itu. La'allakum tattaqun. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia. Jadi bukan orang beriman saja. Kalau surah Al-Baqarah orang beriman. Ini seluruh manusia yang diseru. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah sebagaimana orang terdahulu beribadah kepada Allah. Agar supaya kalian bertakwa. Bahkan seluruh para nabi yang Allah turunkan itu dalam rangka menjadikan kita ini manusia bertakwa. Nah, sekali, kenapa kita harus bertakwa? Ternyata kita ini ada 3 level gitu. Allah, manusia ini ada 3 level untuk beriman pada Allah. Umat Islam ini ada 3 level. Ada level pertama disebut dengan Muslim. Muslim ini dia sholat, puasa, tetapi belum menyentuh hatinya. Gitu. Jadi keislamannya itu fisikal, belum menyentuh substansi. Itu namanya Muslim. Kata Allah SWT, ini keterangan dari surah Al-Hujurat. Walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Hati mereka katakan kepada Badui itu, mereka Muslim, bukan mukmin. Kenapa? Karena iman belum masuk ke hatinya. Dia sholat itu belum merasa hatinya itu bertemu Allah. Nah itu masih Muslim. Dia hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Selesai. Ada yang level kedua yang lebih tinggi, disebut dengan mukmin. Mukmin ini kata Allah, ini informasi semua dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga kita meyakininya. Mukmin ini kata Allah SWT, yang bermain ibadahnya itu bermain hatinya, gitu. Selain fisiknya gitu dulu, tapi hatinya sudah nyambung sama Allah. Itu orang beriman. Kita minimal, kata Allah ternyata, minimal masuk surga itu beriman. Muslim masuk surga tiba-tiba aja lewat apa namanya halte neraka jahanam dulu, lama di situ, stasiun di situ. Tapi kalau mau masuk surga langsung itu mukmin. Minimal level mukmin. Mukmin ini kata Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 3 dan seterusnya. Itu bisa dicek. Kata Allah SWT, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang beriman yang benar-benar beriman. Kata Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau dia menyebut nama Allah, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Bukan bibirnya doang bergetar, tapi hatinya tersentuh. Ini orang beriman. Walaupun dia tidak fasih menyebut nama Allah, tapi hatinya itu tersentuh. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar, tersentuh hatinya. Maka dia bisa menitiskan air mata. Ini orang beriman. Level kedua ya. Yang kedua kata Allah SWT, ciri orang beriman itu wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dia membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran seperti tadi, beda perasaannya, bertambah imannya. Apa namanya? Merinding dia ketika dibacakan Al-Quran. Ada perasaan tertentu yang dirasakan ketika dibacakan Al-Quran. Tidak biasa-biasa saja. Jadi yang bermain hati. Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita level pada level mana kita sekarang. Kata Allah SWT, ini karakteristik orang beriman lagi dan penting sama Allah. Alladzina yuqimuna as-shalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, orang mukmin itu dia tawakalnya kuat banget sama Allah. Bersandarnya sama Allah itu kuat banget. Dia nggak ngandelin dirinya gitu, tidak. Bukan ngandelin harta, tidak. Harta itu fasilitas di dunia. Ilmu itu fasilitas di dunia, profesor, doktor, itu fasilitas di dunia. Tapi yang diandalkan itu semua bergerak mengatur kehidupan itu Allah. Hidupnya itu bergantung sama Allah. Ini yang disebut wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dapat musibah, dapat masalah, dapat cobaan, serahin sama Allah.
nggak langsung sedih dan stres dan sebagainya. Oleh karena orang beriman itu jarang stres. Nah, kita harus memastikan diri kita sampai pada level ini. Tapi kata Allah SWT, orang beriman itu juga alladzina yuqimuna shalah. Mereka mampu mendirikan sholat. Sholat itu jadi pertemuan dia dengan Allah. Bukan cuma sekedar menggugurkan dosa. Dan yang terakhir, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Selalu dia berinfak. Dia senang hatinya kalau udah ngasih orang. Orang beriman itu gak punya rasa pelit. Dia bangga kalau bisa ngasih makan. Dia bangga, senang, luar biasa, ya Allah, aku sudah ngasih makan. Makanya Nabi Ibrahim itu, kalau ada tamu, satu orang saja, itu dia suguhkan 1 ekor sampai 2 ekor kambing. Karena dia bangga ngasih makan orang. Itu kebiasaan orang beriman dan tahu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia merasa risih dimakan orang makanan. Dia tidak terbiasa memberikan orang. Dia merasa, kenapa orang lain memakan rezeki saya sulit bekerja, kemudian orang lain menikmati, ada apa? Orang sekuler dan sebagainya, begitu perasaan. Tapi orang beriman dia senang. Bangga dia kalau dia dinikmati. Ini Bapak Ibu sekalian, kita ingin pada level ini. Tapi ternyata Allah SWT tidak hanya menginginkan kita nyampe pada level 2 ini. Level 2 ini udah berat banget ya. Kata Allah SWT, Anda harus lihat sampai pada level yang paling tinggi yang namanya takwa. Muttaqin. Itu muslim, mukmin, yang level 3 muttaqin. Puasa ini kata Allah, yang kita dijadikan menjadi level muttaqin. Kata Allah SWT. Dapat. Boleh makan. Ini masih muslim. Boleh makan. Ibu. Jadi kita apa namanya? Allah menginginkan kita nyampe pada level tertinggi, muttaqin. Nah, saya jelaskan sedikit. Bagaimana level muttaqin itu? Kalau level mukminnya juga luar biasa hebat, ya gimana muttaqin? Kata Allah SWT, level muttaqin. Baik, kalau sudah sampai pada level ini, maka Anda hidup di dunia ini seperti di surga. Kata Allah SWT. Kenapa? Mereka sudah tidak punya rasa sedih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam surah At-Taubah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah itu tidak punya rasa sedih dan tidak punya rasa takut, galau dan sebagainya. Hidup jiwanya ini tentram. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang beriman dan tidak nyampe pada level. Makanya Nabi Musa waktu itu sekalian, kalau kita dengar Moses, kalau orang Yahudi bilang bagaimana dia membelah lautan. Memang dia pakai teknologi apa? Kalau ada teknologi. Ketika dikejar Fir'aun, kemudian di hadapannya Laut Merah. Saya sering mandi-mandi di Laut Merah ketika masih kuliah di Mesir. Laut Merah itu ujungnya nggak terlihat. Bagaimana? Jadi pinggir pantainya itu nggak kelihatan di sana. Luasnya pinggir pantai. Laut Merah. Kalau di peta itu dia kayak jari begini. Nah itu. Ini Laut Merah. Ini kan Eropa, ini Mesir. Laut Merah, depan matanya Laut Merah. Makanya Bani Israel kan kurang ajar sekarang itu kan diselamatkan sama Nabi Musa gitu, dari penjajahan Fir'aun. Diselamatkan. Ketika diselamatkan, mereka dikejar oleh Fir'aun. Malam-malam depan mereka Laut Merah. Apa kata mereka? Kata Bani Israel, Innalah mudrakun. Mereka akan Fir'aun akan membunuh kita, wahai Musa. Gara-gara ente kenapa selamatin kami? Bani Israel begitu ya modelnya, ya begitu. Nggak tahu diri. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa sendiri. Modalnya cuma tongkat tuh. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak jangan khawatir. Kenapa? Karena Allah bersama dan akan memberikan solusi. Orang kita modelnya kayak gini, nggak pernah campur isi genting sekalipun dia tidak pernah
hidup ini nyaman saja. Orang bertakwa itu miskin kaya itu sama, lapar dan kenyang itu sama aja. Ya, seleranya Allah sudah. Makanya ketika dia ingin sesuatu, Allah langsung kabul. Nah, apa yang terjadi pada Nabi Musa? Kata Allah SWT, Musa, pukulin aja tuh tongkat ke lautan. Itu nggak rasional sama sekali. Tapi sama Allah, kalau orang bertakwa udah sama Allah, apapun pasti terjadi. Yang super mustahil sekalipun pasti terjadi. Apa yang terjadi? Dibelah, dipukul, terbelah. Kata Allah SWT akan menjadikan lautan itu seperti gunung yang besar. Jadi ketika dibelah lautan jadi gunung itu gede. Bagaimana kita di tengah dalam jurang, begitulah lautan itu terbelah. Para ahli sejarah, orang Perancis pernah meneliti, memang ada bekas terbelah laut merah. Itu mukjizat luar biasa. Kenapa? Keimanan yang luar biasa. Apa itu yang dirahmati Allah? Level tinggi itu mutakin. Bagaimana menjadi orang bertakwa? Kata Allah SWT dalam Al-Quran. Ini informasinya, maaf dari Al-Quran semua. Orang bertakwa itu kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang bertakwa itu pasti berada dalam surga. Orang bertakwa itu belum meninggal dia. Surga udah menantikan dia, merindukan dia. Nabi SAW bersabda bahwa surga itu selalu rindu dengan orang-orang bertakwa. Kapan dia masuk ke sini? Itu di surga. Ya. Orang kafir kan dia rindu pada surga, tapi dia tidak mengamalkan apa yang mendekatkan dirinya pada surga. Kata Allah SWT, orang bertakwa itu dirindukan pada surga dan dijanjikan surga. Jadi kalau mau masuk surga harus bertakwa. Kenapa mereka? Ciri mereka pertama apa kata? Akhirnya ma'atahum rabbuhum. Orang bertakwa itu, kenapa dia dirindukan surga? Karena semua yang Allah perintahkan di dunia, dia lakukan semuanya. Puasa dia puasa, sholat dia sholat, zakat dia zakat. Zakatnya, puasanya dan seterusnya dengan haji. Tidak ada larangan Allah yang dia takut bermaksiat. Kata Umar bin Khattab, orang bertakwa itu seperti berjalan di jalan setapak, kanan kirinya duri berpisah. Bagaimana cara berjalan? Kan hati-hati banget. Begitu orang bertakwa berjalan dengan Tuhan. Ya hati-hati banget. Jangan sampai terjerumus ke kiri banget, jadi liberal, si A dan seterusnya. Sekule kiri banget, kiri. Nggak ke kanan banget, jadi radikal teroris. Atau ya, kanan kiri itu bisa bermakna maksiat, dosa. Hati-hati. Apalagi di Jerman ini. Keluar dari rumah melihat masih. Tapi saya punya meser gitu, udah jalan di sini. Anggap aja itu boneka gitu. Apalagi sama. Sama iya. Sekarang kalau saya keluar saya anggap boneka, jadi kelihatan itu pengen ngeliat boneka gitu. Gak mungkin gak ngeliat gitu. Gak mungkin, begini dulu kita. Jadi anggap boneka aja, sehingga tidak masuk ke hati. Ya, biarlah hati ini iman saja isinya, jangan yang kayak gitu. Apa ini merahmati Allah SWT. Kata Allah yang kedua, orang beriman bertakwa itu. Karena kalian minal laili man yahja. Orang bertakwa itu. Dia nikmati itu ibadah sehingga jarang dia tidak malam. Malamnya digunakan untuk berjumpa. Jadi makanya orang dulu ngalim harus setiap malam itu bengkak hatinya, berdiri. Padahal dari zaman masuk surga. Makanya Aisyah radhiyallahu anha istrinya sayang banget. Ini engkau sudah diampuni dosanya. Tapi jangan masuk surga makanya. Ya saya pada. Kata Rasulullah, maafkan syukur. Aku ini beribadah bukan hanya untuk masuk surga. Aku ingin bersyukur kepada Allah SWT. Terlalu banyak nikmat. Coba sekali bersyukur. Itu level paling tinggi banget itu. Jadi ibadahnya itu bukan ingin masuk surga lagi, tapi bersyukur.
Kalau kita ini kan punya masuk surga. Kalau Nabi nggak gitu lagi. Ini hidup ini Bapak Ibu. Ini level sendiri. Jangan puas kita level muslim saja. Nah di negara itu banyak muslim. Sangat sedikit turun malam. Saya kira ini pas untuk Jerman. Turun malam kita sedikit ya. Yang ini pasti bertakwa kita di bulan Ramadan. Harus bersyukur sebenarnya sama gitu. Sangat sedikit turun malam. Bukan karena banyak, maksudnya jamnya sedikit. Lebih sedikit tidak banyak. Kata Allah orang bertakwa itu sangat sedikit turun malam. Maksudnya digunakan untuk doa. Ini dalam Islam, malam dari Islam itu dulu. Turunnya Allah dari langit itu malam. Lailatul Qadar di malam hari. Seluruh para nabi dan para rasul itu dibaiat diangkat menjadi nabi di malam hari. Yang penting kita malam hari. Makanya kata Allah, Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu was'a wa aqwamu qila. Dalam surat Al-Ahzab. Sesungguhnya malam hari itu beda dengan siang hari. Kalau kita beribadah malam hari itu kata-kata itu lebih berkesan, lebih khusyuk kita sholat. Makanya mereka ada seorang tadi ditanya apa yang paling tidak suka di dunia. Saya tidak paling suka kalau matahari terbit. Kalau matahari terbit, dia akan memutuskan munajat dan ibadahku di malam hari. Memang seleranya berbeda. Tidak siang hari. Kita masih punya ibadah. Kalau orang bilang, kapan siang? Nah, itu. Apa ini? Yang ketiga, apabila saya beristighfar, selalu beristighfar, selalu menganggap dosa diri, tidak pernah menganggap suci diri. Kenapa kita harus sholat? Assalamualaikum. Setelah assalamualaikum, apa yang kita lakukan? Memang kita berdosa di sholat. Istighfar itu harus berdosa. Bersihkan hati, semua dosa. Makanya kita selalu istighfar. Kayak orang bertakwa itu selalu beristighfar di waktu sholat. Dia manfaatkan waktu-waktu hening di malam hari untuk beristighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu dan seterusnya. Beristighfar. Kalau terlalu banyak dosaku ya Allah. Terlalu banyak yang engkau berikan. Tapi aku balas ini dengan dosa. Ini Sayyidul Istighfar itu begitu. Ya ampuni segala dosaku ya. Aku khawatir engkau tidak ampun. Karena yang berhak mengampuni dosa itu hanya aku. Memang ada orang lain yang mengampuni dosa. Rintihan orang beriman bertakwa begitu. Baru kemudian kata Allah SWT, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ini yang kelima. Selalu Allah tutup selain dia hubungannya bagus. Al-Hamd tahajud, sahur dia istighfar, seterusnya. Tapi dia juga selalu mengeluarkan harta kepada orang yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi selalu infak sedekah itu muncul di sini di antara karakter bertakwa. Tidak bisa dicari. Ada kajian khusus ini. Kenapa kemudian infak sedekah itu menjadi karakter orang bertakwa? Penting. Nah, Bapak Ibu, ini yang bertakwa. Mudah-mudahan kita memperoleh level ini. Siap kira-kira? Jauh kan? Sekali lagi, jaminan orang masuk surga itu dua saja. Level dua saja. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha. Jadi bukan kecuali orang muslim. Enggak muslim di situ. Bukan. Ya? Cuci dulu. Nah, muslim kalau ada imannya sedikit itu masuk surga. Kata Rasulullah SAW, itu akan masuk surga di akhirat nanti akan masuk surga. Walaupun
imannya itu hanya sebesar zarah. Sebesar zarah itu sebesar debu. Sebesar debu bisa nggak? Jadi kalau ada iman sebesar itu aja, masuk surga deh. Tapi istri gak dulu. Dikira dulu. Nah, Bapak Ibu enggak mati Allah. Kita ingin masuk surga ini dengan level minimal. Dalam perjalanan iman dan takwa ini kemudian banyak godaan. Nah, salah satu godaan saya nggak akan membahas godaan maksiat, kita paham. Ada godaan aliran sesat. Di Indonesia itu semua aliran ada. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku Jibril, ada yang ngaku Allah. Ini Indonesia keterlaluan. Makanya seluruh aliran sesat subur di Indonesia. Salah satu aliran sesat yang sangat subur di Indonesia dan sangat membesar, bahkan menguasai politik ya, di belakang partai besar. Dan nggak usah disebutkan partai ini, takut kita yang ngurus partai itu. Ya, ada yang disebut dengan aliran Syiah. Syiah ini Bapak Ibu sekalian adalah aliran atau sekte Islam. Memang kata Rasulullah SAW di riwayat Muslim, umatku ini akan terpecah, umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu ummati ila salasata wa sab'ina firqatan. 73 golongan. Ya, kalau Yahudi 63. Kristen semua agama itu terpecah. Karena memang yang jernih itu kemudian banyak. Nah, Islam itu 73. Kata Rasulullah SAW, kulluhu finnar. Semua mereka berada dalam neraka. Semua masuk neraka, kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Yang selamat itu saya. Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashab. Yang selamat itu orang-orang yang selalu komitmen dengan ajaranku dan ajaran para sahabat. Ini kemudian didefinisikan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah maksudnya sunnah Rasulullah. Di jamaah, sunnah jamaah itu sahabat. Kita ini ahli sunnah wal jamaah. Siap misalnya. Bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnah. Ada ahli sunnah wal jamaah juga. Kalau di Bandung itu ahli sunnah wal jamaah. Di antara 73 golongan yang muncul itu ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya. Dan kemudian disebut dengan Syiah. Syiah ini muncul pertama kali ketika wafat Rasulullah SAW. Ada sekelompok umat Islam kemudian makan alih daripada sahabat lain, cuma sekedar mengutamakan di masa itu pertama muncul. Dia lebih utama Ali daripada sahabat yang lain. Kenapa? Karena Ali itu Ali itu tidak pernah menyembah berhala. Dia masuk Islamnya sebelum balik udah masuk Islam. Makanya disebut wa karramallahu wajhah. Wajahnya itu dimuliakan oleh Allah karena tidak pernah melihat berhala, menyembah berhala. Kalau sahabat yang lain kan sudah para dewasa baru masuk Islam. Kalau kan sahabat yang lain baru berakhir dari Islam baru mulai punya. Cuma sekelompok orang ada mengutamakan Allah. Nah ini bibit-bibit munculnya sih di sini. Tapi itu nggak masalah. Tapi ketika periode Utsman bin Affan, terbunuhnya Utsman bin Affan, baru kemudian muncul Syiah ekstrim yang sekarang ini terbunuhnya Utsman. Bahkan para ahli sejarah Tabari menulis bahwa dan orang Syiah sendiri
yang membunuh Umar bin Khattab itu Syiah. Namanya itu di Iran, kuburnya itu dijadikan gedung besar seperti ini. Dan di situ doakan, ada dua, masukkan kami dalam surga bersama dengan pembunuh Umar. Ibnu Muljam. Jadi Syiah itu besarnya ketika setelah wafatnya Utsman bin Affan dan ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Syiah secara definisi disebut dengan Syiah. Syiah itu kelompok. Dan mereka disebut wa min syi'atihi la Ibrahim. Dan dari kelompok Ibrahim, kelompok. Jadi kelompok yang mengutamakan Ali. Masa demikian rupa dalam beragama. Sesi 2 berarti. Salam. Jadi Syiah adalah maknanya kelompok secara bahasa. Secara istilah Syiah adalah kelompok yang mengaku Islam, yang mengklaim bahwa yang menolak kekhalifahan 3 sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan bahkan menuduh mereka merampas hak Ali bin Abi Thalib, dan menjadikan Ali sebagai pengganti yang berhak setelah wafatnya Rasul dan keturunan Syiah. Syiah bisa disebut juga dalam kajian keislaman disebut dengan Rafidah. Rafidah itu adalah dari bahasa Arab, Rafadah, menolak. Maksudnya menolak sahabat selain Ali. Syiah di Indonesia itu sudah memiliki kurang lebih 400 yayasan dan puluhan pesantren. Bahkan salah satu pesantren terbesar di Asia itu ada di Pekalongan. Jadi ada seorang alumni KUM, Universitas KUM di Iran. Universitas KUM di Iran namanya Muhammad Barakbah. Saya ini tentang Syiah ini sebenarnya ada semua di sini, tapi ini kena virus. Virus, tidak muncul materi. Itu dari sejarah dan sebagainya sampai CD-nya, CD tentang Syiah di Indonesia, perayaan mereka, apa yang mereka lakukan di Indonesia. Yang saya sendiri tidak melihat gitu. Ternyata apa yang mereka lakukan itu, motong-motong badan itu. Ternyata di Indonesia, Jawa Timur ada. Itu di Semarang ada dan sebagainya. Mereka punya masjid sendiri. Indonesia. Ini penyebarannya di Indonesia luar biasa. Dan juga melakukan penetrasi dalam tubuh manusia. Ini makanya kemudian perlu ini materi ini sudah saya sampaikan kemarin di Hamburg. Ternyata ada juga yang simpatisan Syiah. Dia belum masuk Syiah sebenarnya, punya simpati. Oleh karenanya perlu kajian tentang Syiah ini. Saya di Jakarta hampir tiap minggu ngasih kajian. Saya memang memegang mata kuliah perkembangan Islam, bagian mazhab, termasuk kajian dengan beberapa kampus. Sering menulis sebenarnya tentang Syiah. Nah, materinya itu yang kena virus. Tadi pernah saya kasih mahasiswa saya suruh kirim ke Latin. Tapi dia lagi sibuk, besok
Nah, maksud saya bisa materi ini bisa dikopi dan dikasih. Itu sesuai dengan rujukan Syiah sendiri. Jadi kita nulis tentang Syiah bukan rujukan kita, tapi Syiah bicara sendiri tentang dirinya. Syiah bukan si B ya. Syiah bukan si B. Syiah ini mungkin pada kesempatan ini jangan singkat saja, ada 3 hal yang saya sampaikan tentang Syiah. Pertama, sikap Syiah terhadap Sunni, ajaran-ajaran Syiah, kemudian ciri-ciri Syiah. Ajaran Syiah, ada beberapa ajaran Syiah, di antaranya rukun Islam dan rukun iman, akidah Syiah. Rukun Islam Syiah itu ada 10. Berbeda dengan kita. Kita rukun Islam berapa? 6 kan? 5 kan? Mereka ada 6 rukun Islam. Rukun Islamnya ada 6. Rukun imannya ada 10. Mereka tambah kalau rukun Islam, hajinya tetap, tapi mereka tambah dengan satu lagi, mereka tidak percaya pada takdir. Rukun Islamnya ditambah, bukan jelasin ini hafalan saya dari materi ini aja yang saya sampaikan. Rukun Islamnya itu ditambah dengan al-wilayah. Al-wilayah itu kepemimpinan. Maksudnya kepemimpinan setelah Rasul itu harus imam yang 12. Al-wilayah. Kemudian Syiah, rukun imannya ada 10 karena ditambah dengan al-adl, keadilan, ditambah al-imamah, ada 10. Mudah-mudahan besok bisa dikirim, saya kopikan ini materinya. Oleh karenanya syahadat Syiah itu beda sama kita saya. Itu kemudian Syahadat Syiah itu wa anna Ali radhiyallahu wa anna Hasan Husain seterusnya. Ya, sampai 12. Azannya juga beda. Coba lihat di YouTube azan Syiah. Kalau kita hayya 'alal falah, mereka hayya 'alal amal. Ini kalau puasa udah 15 jam gini aku sama. Kamu sakit. Sakit di puasa. Itu rumah masih makan ya puasa. Kalau puasa. Yang kedua tadi. Azannya beda. Makanya azannya lebih lama dari kita. Bahkan sholatnya, tata cara sholatnya beda. Nah, dari perbedaan ini, Syiah itu memang para ulama menyimpulkan, termasuk Imam Al-Ghazali. Syiah itu memang agama lain sebenarnya. Iya, harus dengan turba. Sini. Kita lanjutkan tadi ajaran Syiah. Dia munculnya tadi saya sampaikan
besarnya itu ketika pada masa Utsman. Siapa pertama kali yang membesarkan Syiah? Ternyata yang memunculkan pertama kali Syiah yang kita kenal sekarang. Memang sebelumnya ketika Rasul wafat ada bibit-bibitnya yang mengutamakan Ali, sekedar mengutamakan Ali saja. Belum menjadi kelompok Syiah, belum dikenal Syiah. Ketika Utsman bin Affan wafat, ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah memeluk Islam. Abdullah bin Sabah dari Yaman, dia memeluk Islam. Tetapi ternyata dia memeluk Islam itu punya tujuan khusus, melakukan infiltrasi dalam tubuh umat Islam. Kemudian dia bergerak di bawah tanah, memunculkan sebuah teori dalam Islam, teori keagamaan, apa yang disebut dengan teori Ar-Raja'ah. Teori Ar-Raja'ah itu teori Renaissance, teori kembalinya reinkarnasi sama dengan Ar-Raja'ah. Dia memakai berdasarkan Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd, wa inna laradduka ila yaumil ba'ats. Sesungguhnya kami Muhammad akan tapi di situ bukan Muhammad menurut mereka tafsir Syiah, tapi menurut si Abdullah bin Sabah ini, laradduka, kami akan mengembalikan kamu. Kamu itu maksudnya Ali di sini. Nanti di hari kemudian, jadi seperti Isa. Jadi dia mengadopsi Kristen ke Islam. Ini kerjaannya Abdullah bin Sabah. Ternyata banyak yang terpengaruh karena dia pakai ayat. Banyak kelompok. Ketika Utsman terbunuh dan Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Sabah ini diceritakan Imam At-Tabari dalam Sirah At-Tabari. At-Tabari itu punya dua kitab terkenal di dunia, Sirah At-Tabari dan Sirah At-Tabari, sejarah At-Tabari, tarikh At-Tabari, bukan sirah, tarikh At-Tabari. At-Tabari menceritakan Abdullah bin Sabah ini datang dengan perempuan yang sudah dibunuh tadi ketika Utsman masih hidup. Ketika Ali bin Thalib jadi khalifah, dia datang ke istananya, ke istana khalifah, istananya Ali. Kemudian dia melakukan semacam drama begitu. Dari jauh, Ali bin Thalib dari rumahnya, dia langsung, Anda, kamu. Ali bin Thalib digituin, kaget. Kenapa saya? Siapa saya? Anta ilahun, engkau adalah Tuhan. Jadi dia ingin membaiat Ali bin Thalib sebagai Tuhan lain dari umat Islam. Ini si Abdullah bin Sabah. Kemudian Ali bin Thalib dengar ini, marahnya minta panggil pasukannya untuk bakar hidup-hidup si Abdullah bin Sabah yang hidup. Tapi para ulama menasihati, membakar itu hanya Allah. Tidak boleh dihukum. Nah, kemudian dihukum itu dibuang ke Madain. Madain salah satu daerah di Irak. Makanya Irak itu banyak pengikut Syiah, namanya Syiah Sabaiyah. Syiah itu terpecah lagi menjadi 53 kelompok. 53 sekte. Di antara sekte ada Ismailiyah, pengikut Ismail. Ada Nusairiyah, pengikut Nusair. Nusairiyah ini sekarang Syiahnya kelompok Bashar Asad itu Nusairiyah. Nah, banyak sekali ya Syiah Fatimiyah, Syiah Alawiyah dan sebagainya. Ada 53. Syiah Imamiyah dan Syiah yang paling dekat sama Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya mengutamakan Ali saja. Sama dengan pertama kali muncul itu Syiah Zaidiyah, pengikut Ali Zainal Abidin. Syiah Zaidiyah sekarang di Yaman, tapi dia tidak terlalu besar. Saya punya kawan-kawan banyak orang Yaman, ketika masih di Mesir, kuliah wartawan, dia masuk Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini tidak bertentangan dengan hukum fikihnya sama dengan kita kata salaf. Terusnya, cuma dia hanya mengutamakan Ali bin Thalib dari
Tapi dalam perjalanan sejarahnya, ya, Syiah Imamiyah itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Khususnya setelah diumumkannya revolusi Iran, revolusi Islam. Ternyata revolusi Islam itu, Iran yang mereka revolusi Islam, itu adalah revolusi Syiah internasional, Syiah Imamiyah, 612, Islam Syarif. Ya, makan aja, gak apa-apa. Udah boleh buka. Padahal dia kalau nggak puasa nggak nyari makan biasanya ya. Jadi belajar puasa gitu. Nah, kemudian dari ini kita masuk pada ajarannya. Ini karena waktunya. Tadi akidah Syiah saya sudah jelaskan. Jadi syahadatnya beda, akidahnya juga beda. Yang kedua, akidah Syiah yang sangat bertentangan dengan Islam. Ada yang disebut dengan akidah Imamiyah. Imamiyah menurut Syiah, ini yang saya sampaikan ini adalah fatwa langsung dan hadis sahih Syiah Imamiyah. Hadis-hadis sahih Imamiyah itu diriwayatkan oleh dua periwayat ulum. Kalau di dalam Sunnah Jamaah, Bukhari Muslimnya Syiah, yaitu pertama kitab hadis yang disebut dengan Al-Kafi atau Usulul Kafi. Usulul Kafi ini sama dengan Sahih Bukhari. Siapa penulis Al-Kafi ini? Usulul Kafi ditulis oleh Imam Al-Kulaini. Imam Al-Kulaini. Kalau sudah merujuk dengan buku ini, maka semua Syiah taat dan tunduk dengan kitab ini. Karena sama dengan Bukhari, nomor 2 setelah Al-Quran mereka. Yang kedua, kitab hadis mereka yang kedua disebut dengan Biharul Anwar. Biharul Anwar ini ditulis oleh Imam Al-Majlisi. Imam Al-Majlisi. Posisi Al-Majlisi dalam Syiah seperti Muslim dalam Al-Quran. Sahih Muslim, Imam Muslim. Yang akan saya sampaikan ini, poin-poin akidahnya, diriwayatkan oleh dua manusia ini, pengarang agama Syiah. Al-Husain mengatakan bahwa dua orang ini adalah pengarang agama Syiah yang sangat menyesatkan. Dan ini kemudian dipegang habis oleh Syiah. Tapi kalau kita bilang, kalian bukunya begini, Al-Kafi dan Biharul Anwar ngomong gitu, apa mereka bilang? Kami sudah tidak pakai itu. Itu namanya taqiyah. Nanti saya akan jelaskan apa itu taqiyah. Al-Kulaini dan Al-Majlis mengatakan Imamiyah adalah syarat diterimanya imam seseorang. Kalau tidak meyakini ini 12 imam, maka dia tidak muslim, tidak beriman. Iya. Nah, nanti kita diskusi dengan pengalaman ibu. Islam tidak benar kalau tidak mengikuti Imam 12. Imam 12 itu dimulai dari Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein, ya. Ali bin Zainal Abidin, Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Al-Imam Askari Imam yang ke-12. Imam ke-12 ini sekarang ngumpet di goa namanya. Ya, Al-Mahdi. Nanti akan muncul kembali disebut Al-Mahdi. Sekarang Imam kan dia meninggalnya itu waktu masih muda, belum kawin, Askari. Tapi mereka bilang tidak mati, tapi bersembunyi di goa. Dia berada di alam ghaib. Dia memiliki kurir untuk menyampaikan wahyu-wahyu, menyampaikan perintah. Salah satu kurirnya itu Imam Khomeini. Lucunya agama dibuat-buat ya. Dan setiap zaman itu ada 4 kurirnya. Salah satu kurirnya juga selain Imam Khomeini yang sekarang pemimpin Hizbullah, Nasrallah itu. Nah itu pemimpinannya. Jadi ada kurirnya yang membawa ajaran-ajaran Askari ini. Begitu agama ini mereka buat semacam permainan. Yang ketiga, masalah imamiyah ini diterimanya pahala. Seseorang itu harus mengakui imamiyah. Bahkan yang menentukan masuk surga atau neraka itu imamiyah.
slide saya itu ada berapa puluhan akidah tentang Imam ini. Ada slide di virus itu. Bahkan surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah karena Imam itu. Yang lebih mengerikan lagi, ya, yang lebih kata orang Jakarta lebih gila lagi. Imam 12 ini lebih mengetahui yang gaib daripada Allah SWT. Kalau Allah itu tahu, katanya gaib itu tahunya ketika terjadi. Jadi Allah sudah tahu ketika Hasan Hussein akan terbunuh di Karbala beberapa bulan sebelumnya. Allah sudah tahu. Tapi kalau Imam 12, dia tahunya sebelum diciptakan Hasan Hussein. Ngaconya di Imamnya. Ini yang saya sampaikan ini ucapannya Al-Majlisi dan Al-Kulaini. Bukan karangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka sendiri. Ini masalah ini. Yang kedua, Al-Quran menurut Syiah. Tadi Imamnya menurut Syiah. Al-Quran menurut Syiah. Syiah mengatakan, ini juga diriwayatkan oleh Al-Kulaini dan Al-Majlisi dalam buku mereka berdua, bahwa Al-Quran Syiah lebih afdal 3 kali daripada Quran Ahli Sunnah. Ini adalah afdal. Artinya bahkan mereka mengatakan Quran yang diterima itu justru Quran mereka dan harus lewat penafsiran Imam 12, karena yang mengetahui makna batin Al-Quran itu hanya Imam 12, bukan orang lain. Yang ketiga, keyakinan Syiah terhadap para sahabat. Syiah, dan ini yang tidak bisa bangun kita terima. Mereka mengatakan bahwa semua sahabat setelah Nabi wafat kafir, murtad, kecuali 4 sahabat: Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, dan Al-Miqdad. Selain 4 kafir semua. Dan yang paling jahat di antara semuanya adalah 6 orang: Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah, Aisyah, dan satu lagi istrinya. 6 orang ini berpahala untuk dilaknat setiap hari. Bahkan mereka punya zikir siang dan malam untuk melaknat orang sahabat. Bahkan Al-Qummi, mufassir dari Syiah seperti At-Tabari, mengatakan bahwa siapa yang berzikir dengan maka dia angkat 7.000 derajat. Sepenuhnya sahabat. Ngeri kalau dengar ajaran Syiah. Yang berikutnya, sikap mereka terhadap bahkan fitnah mereka. Nabi Muhammad itu dibunuh oleh sahabat. Ini mereka tidak tahu. Padahal tidak tahu sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW sudah, Allah SWT sudah merekomendasi dalam Al-Quran. Apa kata Allah? As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu. Orang-orang terdahulu dari muhajir dan ansar, Allah sudah ridhoi mereka. Allah sudah ridhoi mereka kafir. Bahkan Nabi SAW menjamin 10 sahabat masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Bahkan kata Rasulullah SAW, ini hadis sahih semua yang saya sebutkan. Rasulullah SAW, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Fa'ayyuhum ihtadaitum. Sahabat mana saja yang kalian ambil petunjuk, maka kalian akan mendapat petunjuk. Tapi mereka kafirkan semua. Ini yang kemudian tidak bisa diterima oleh Rasulullah. Terakhir masalah hadis. Syiah semua menolak hadis ahli sunnah. Karena menurut mereka hadis yang diterima adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam 12 saja. Dan sahabat, riwayat-riwayat sahabat, an Abi Hurairah, an Anas, an Ibnu Umar, an Umar bin Khattab, an Aisyah dan seterusnya itu tidak bisa diterima karena semuanya sudah kafir. Ibu sekalian,
Terakhir Syiah, bagaimana sikap kita terhadap Syiah? Sikap kita melihat Syiah bahwa dia adalah agama lain, bukan agama Islam. Syiah harus mandiri dalam agama, dia harus agama Syiah sendiri, jangan mengatasnamakan Syiah. Kenapa? Karena rukun iman, rukun Islamnya, sholatnya dan sebagainya, akidahnya berbeda. Islam. Ini harus kita jelaskan. Ini barangkali waktu ini sudah habis. Semoga bermanfaat dan bisa kita diskusi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rangkum sedikit ya dari pembahasannya Pak Ustadz yang di sesi pertama, yang ada dua sesi pertama itu tentang derajat takwa, bagaimana meraih ketakwaan dan tiga golongan manusia di dalam Islam, yaitu Muslim dan Muslim, atau maknanya tiga perbedaan golongan manusia Muslim dalam Islam. Itu pertama umat Muslim atau orang Muslim, orang mukmin dan orang muttaqin, bahwa segala sesuatu ibadah, baik itu sholat, saum, zakat dan seluruh yang terkhusus, lebih khusus adalah Ramadan ini, puasa ini, itu dibuat oleh Allah SWT supaya manusia itu meraih tingkat ketakwaan, tingkat muttaqin, supaya bertakwa. Dan kemudian di sesi kedua, yaitu perjalanan hidup manusia, baik itu orang yang beriman, baik itu orang yang bertakwa, ternyata ada penyimpangan apa namanya, yang berupa ibadah atau ibadah secara teknis tidak disampaikan sama Ustaz, tapi yang sekarang aktual dan makin besar itu adalah perbedaan akidah, dan salah satunya sehingga lahirlah berbagai macam aliran tadi. Kemudian salah satu katakan aliran atau bahkan sudah digolongkan sebagai agama tersendiri yang makin membesar dan memiliki pengaruh yang semakin besar, terutama di Indonesia dengan berbagai macam yayasan yang ada. Kemudian juga mempengaruhi salah satu yang tidak disebutkan partai politik yang sangat besar di Indonesia sekarang, yaitu Syiah. Syiah itu juga ternyata juga terbagi lagi jadi berbagai macam aliran tadi, seperti saya sampaikan, sampai dengan 3 golongan, dan sudah dibahas apa namanya perbedaan dari akidahnya maupun dari rukun Islamnya itu sudah disampaikan. Nah, sekarang apa namanya untuk berikutnya mungkin kita buka sesi pertanyaan untuk tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan dari Unang yang sudah sampaikan baik tadi sesi 1 maupun sesi 2 tentang Syiah tadi ya, persilakan. Saya kira kita buka sampai 15 menit kayak maksimum ya, kita bisa diskusi, kemudian siap-siap untuk sholat kita, mempersiapkan buka puasa di masing-masing. Baik, saya silakan kalau ada yang mau nanya atau mungkin mau menambah. Mau menambahkan ini? Enggak. Ya, Tapi kayaknya tentang pembahasan takiyah itu dari penjelasan karena itu udah sedikit buat kita harus waspada takiyah. Langsung aja ya. silakan. Ya, Ada dua saya jelaskan sebenarnya, takiyah dan mut'ah. Penyebaran Syiah dalam dakwah mereka, Syiah melakukan ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi orang-orang lain termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang disebut takiyah. Takiyah itu
menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ulama tidak kita, takiyah adalah mengatakan sesuatu yang berbeda dengan hati kita dalam kondisi darurat, di mana nyawa sebagai taruhannya. Misalnya kita, kamu katakan Yesus sebagai Tuhanku, kalau enggak dibunuh. Nah, kita boleh ngomong ya Yesus sebagai Tuhan untuk menyelamatkan diri, tapi hati kita tidak. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata Allah, tapi hatinya tetap beriman. Nah, itu namanya takiyah. Tapi takiyah versi Syiah beda. Syiah mengatakan takiyah adalah bisa berlaku kapan saja dan di mana saja. Karena takiyah menurut mereka adalah menyembunyikan sesuatu keyakinan, untuk menjaga harga diri. Jadi bukan cuma menjaga agama, menjaga harga diri, menjaga status dan seterusnya. Itu takiyah menurut Syiah. Posisi takiyah dalam Syiah, dia adalah bagian dari akidah. Salah seorang tokoh Syiah mengatakan, ulama Syiah, saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa siapa yang tidak bertakiyah maka tidak sempurna imannya. Jadi siapa yang tidak bertakiyah bahkan disebut tidak beriman kalau bertakiyah. Ya seperti tidak mengikuti, kita kan tidak mengikuti imam. Ya, itu tidak mengalami mengikuti dulu itu. Ketika itu ada yang dua itu anggota di mobil daripada jelas 10 tahun nunggu di sini ada. Kemudian ada telepon mengatakan bahwa ada yang kurasa Jerman. Itunya yang ngasih acara itu dokter orang pensi datang dari dulu. Makin lama siapa aja yang namanya Islam atau asal dari negara Islam kita ajak, makin lama makin ramai. Tapi ibu-ibu terlalu naik atau pengalaman apa. Dikira Islam itu sama aja. Karena waktu sama ibu di Indonesia tidak ada sih yang paling mau dia. Jadi lama-lama itu makin ramai ketika ada pengajian di rumah. Salah satu di antara menanyakan pada ibu, siapakah imammu? Jadi melompat, saya tidak punya iman. Rasulullah, kalau begitu kata Islam kamu tidak benar. Karena katanya tanpa mengikuti seorang imam, kamu tidak ada. Ya buat apa saya ketika memang saya dilahirkan sebagai Muslim, karena orang tua saya Muslim, dan saya mempelajari itu saya mengucapkan syahadat, cukuplah itu Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, dan saya berusaha untuk mengikuti ajarannya. Itu salah katanya. Seorang muslim yang betul katanya hanya kalau ia mengikuti imam. Nah, terus kebetulan yang mungkin ya banyak sekali. Misalnya soal Umar, maka saya bilang dulu Pak, keponakan ibu ada di sini. Banyak dia kawan apa saya bilangin dia jangan sekali-kali kamu menyebut nama Umar di depan mereka, nanti kamu akan dibunuh. Ibu bilang dia, kenapa itu sudah pernah terjadi sama saya ketika di Australia. Mereka kalau menyebut nama Syekh Umar dan Abu Bakar, mereka langsung menyebut la'an. Gitu. Kayak kita nyebut nama setan. Ya, itu akhirnya karena itu terus ibu bilang saya tidak mau lagi ikuti kamu. Itu ibu dibombardir dengan telepon sampai 3 jam, bukan 1, bukan 2 yang nelpon gitu. Terus pengalaman ibu. Dan bilangnya apa namanya itu agamamu, agama saya tetap apa yang sudah pelajari menurut sunnah dan Al-Quran. Tapi tetap aja di nama ibu Roslena dipanggil Senilen itu kafur, tidak bakal ini. Nah yang paling lucu karena ibu tidak punya anak, kamu tetap percuma hidup, percuma pertama kali Islam tidak kenal, kedua kamu tidak punya anak, sedangkan itu dibilangin surga itu di bawah tapak kaki ibu.
Terus ibu yang dimaksud kaki itu untuk menuntut perjalanan. Jalan mana yang kita berikan kepada anak-anak yang untuk ditempuh? Apakah jalan menurut syariat, atau jalan untuk nyukai botol, untuk jalan mobil, untuk ini itu? Cuma punya anak 7, kalau semuanya tidak benar, tidak ada gunanya. Bukan surga itu naik tadi tapak kaki, bilangnya gitu ya. Tapi mereka tidak mau menerima. Yang dimaksud Ajana Sutta Taridung, jalan itu kaki itu buat jalan-jalan apa yang kita berikan sebagai pendidikan kepada anak-anak, itu bilang itu kepada mereka. Tapi mereka tidak mau menerima. Itu betul-betul nama Ibu merinding, takut. Alhamdulillah terselamatkan Ibu. Karena mereka berusaha untuk memasukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Syiah. Zakat misalnya, itu soal zakat. Zakat yang kita jalankan tidak benar. Kalau kita zakat 2,5%. Nah, itu mereka nggak. Mereka tidak mau. Mereka zakat pertama kalau tidak salah 40%. Turun sesudah 16 tahun atau berapa. Biar kekayaan mereka miliar, tapi mereka dibebaskan dari zakat. Dan juga salat, kalau sujud itu pada ini. Mereka mau dari, ya itu dari itu dari tanah tanah Karbala. Ya, kalau itu katanya kalau sujud di sana itu sama dengan 7 kali ke Mekah haji. Terus Ibu bilangin, saya sudah menunaikan haji sekali seumur hidup, itu sudah cukup, saya bersyukur. Saya tidak perlu untuk 7 kali atau 7.000 kali, itu sudah cukup. Tapi itu mereka betul-betul ini sekali gitu ya. Tadi gimana Ustaz? Masalah apa namanya taqiyah bagian dari akidah mereka. Jadi siapa yang tidak berakidah tidak sempurna imannya. Kemana saja harus bertaqiyah. Tidak dikatakan beriman yang baik kalau tidak bertaqiyah. Itu fatwa-fatwa mereka tentang taqiyah. Bahkan taqiyah ini adalah warisan para nabi. Warisan para nabi dan para imam. Jadi taqiyah ini adalah dusta, kebohongan yang dijustifikasi oleh syariat. Jadi berbohong itu boleh. Jadi biasa. Saya pernah bertemu dengan Khomeini, Ali Khomeini, penggantinya Khomeini, bertemu di kedutaan Iran Jakarta. Waktu itu dia memanggil beberapa universitas Islam. Nah, saya mewakili rektor Syafi'iyah, Universitas Islam Syafi'iyah. Saya sempat berdiskusi dengan dia. Saya tanya tentang Quran, saya tanya tentang sahabat. Apa kata dia? Kami semua mencintai sahabat. Padahal akidahnya mengatakan mengkafirkan sahabat. Kami semua mencintai sahabat sama dengan kalian. Ini apa namanya? Taqiyah. Mereka tidak mau yang itu. Kenalan dengan mereka itu. Mereka tidak mau sama sekali. Mereka sahabat. Itu apa namanya? Khalifah maksud saya itu sahabat ya. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka tidak mau sama sekali. Yang mereka bahkan mereka lebih, kalau zikir mereka itu menyebut nama imam itu. Jadi kesandung batu ya Ali. Kalau zikirnya itu ya Husain, ya Hasan, ya Ja'far, itu zikirnya mereka. Kalau kita ya Allah, stop. Kalau mereka tidak, ya Ali. Ya maka dulu ada sahabat baru masuk Islam malah menanya, sebetulnya siapa Tuhan kamu? Dan mereka selalu menyebut nama Imam Ali, Imam Ali. Siapa Tuhan kamu ya? Sebenarnya Allah atau Ali? Ada salah satu yang apa jawabannya? Katanya iya Allah ya, tapi kenapa kamu selalu itu apa namanya, kayaknya Ali lebih tinggi daripada itu Allah. Bahkan mereka menuduh Allah itu berbohong. Itu belum sampai ke sana. Mungkin kalau ibu lama mungkin ya, kalau itu waktu karena saya baca semua alhamdulillah tentang itu dari tahun 82 sampai 85, tapi itu udah cukup ya. penuh. Bayangkan tadi si kata Imam 12 itu
lebih mengetahui yang gaib daripada Allah. Itu tadi yang tentang apa namanya, tentang Tapi ya, kedua tentang mut'ah. Mut'ah ini penting. Jadi begini, mut'ah ini adalah sebenarnya zina yang dijustifikasi menjadi nikah. Mut'ah menikahi seseorang tanpa saksi, tanpa wali, dengan waktu tertentu. Oh ya, itu Kawin kontrak. biasa di Iran. Ya, kawin kontrak. Kawin kontrak Yang misalnya. 3 bulan untuk 6 bulan. Ya, kawin kontrak. Nah itu. Jadi kalau saya misalnya ke Jerman ini misalnya, saya kan nggak bawa istri nih. Kalau Syiah itu membolehkan saya nikahin siapa saja di sini, pokoknya dia langsung ijab kabul sendiri. Selama saya di Jerman, saya kawin dulu. Setelah itu, itu namanya mut'ah. Oh, yang terjadi di Iran. Mut'ah ini memang pernah dibolehkan dalam Islam ketika perang, setelah perang Badar. Kenapa? Karena umat Islam, laki-lakinya waktu itu berperang selama berbulan-bulan meninggalkan istri, maka mereka kemudian bisa menikah dengan jangka waktu tertentu. Tapi setelah pulang dari perang itu, kemudian Allah SWT, Rasulullah SAW mengharamkan. Kata Rasulullah SAW, hurrimat al-mut'ah ila yaumil qiyamah, li ummati ila yaumil qiyamah. Diharamkan mut'ah, bukan apa Rasulullah SAW, dari sekarang sampai hari kiamat untuk umat. Tapi kemudian ini dilanjutkan terus sama Syiah. Ada kisah mut'ah yang mengerikan yang dilakukan oleh Khomeini. Khomeini ini melakukan mut'ah. Ini kalau dimasukkan ke internet dan dibaca orang Syiah, saya bisa dicari. Syiah. Karena ada penceramah tentang Syiah ini mati terbunuh. Ada beberapa orang mati terbunuh. Dan mereka model Yahudi begitu. Jadi ditabrak motor, di apa gitu. itu nanti dijelasinnya setelah sesi selesai. Iya, karena masuk ke depan. Kalau gitu pertanyaan lanjut kalau gitu saya. Ya, saya jelaskan sedikit ini. Kenapa? Karena merekrut para pemuda-pemudi itu lewat kota di Indonesia, di kampus-kampus, uni, khususnya kampus umum yang dangkal tentang Islam, pengetahuan Islam, banyak masuk karena mut'ah. Daripada Anda belajar belum mampu ngasih makan anak istri, mut'ah solusinya. Kemudian di negara-negara Eropa banyak yang bermut'ah dengan melihat kondisi mahasiswa. Jadi mut'ah ini bahaya dan merusak manusia. Nah, ini kisahnya ini ada seorang pengawalnya Khomeini murtad dari Syiah, tobat. Kemudian dia menulis buku. Itu buku Perjalanan Khomeini. Ini buku ada di Sulawesi sekarang. Itu buku itu saya masih dibacakan sama kawan, tapi saya minta boleh dikirim juga. Jadi Khomeini ini setiap jaulah, dia kan ulama besar di Iran. Dia kemana-mana jaulah. Jaulah itu safari ya, dakwah kemana-mana ke desa-desa, provinsi-provinsi. Setiap desa dia masukin pasti minta perempuan di mut'ah, gadis untuk dimut'ah. Kalau 20 desa 20 orang. Nah, suatu ketika ada desa yang tidak ada perempuan yang gadis, ada anak kecil umur 9 tahun. Kata kepala desanya, enggak punya gadis. Oh, nggak apa-apa, itu saja. Malam harinya itu si yang pendamping Khomeini yang sah bertobat ini tidak mampu mendengar cerita anak itu. Nah, terus dia bermut'ah puluhan tahun kan, sampai ke desa berikutnya. Jadi 17 tahun yang lalu dia masuk ke desa itu, kan gitu. Nah, terus dia mencoba 17 tahun berikutnya masuk ke desa itu lagi. Ternyata wanita yang dia mut'ah itu adalah bekas anaknya yang dia mut'ah. Anaknya itu yang dia mut'ah. Wanita yang dia mut'ah itu ternyata putrinya dari ibunya itu pernah dia mut'ah, melahirkan anak. Putri. Bagaimana dia mengawini anaknya?
Ini ditulis di sini kejadian. Ini rusaknya nih muta. Itu di Bogor di ramai itu kan kontrak bisa. Ya. Iya. Jadi orang-orang Indonesia tapi anaknya itu modelnya orang Arab. Tapi bapaknya nggak sering dimutasi. Allah Akbar. Udah 15 menit udah selesai, tapi boleh ada pertanyaan lagi sebelum itu? Tidak. Dan enggak? Ya, Dari masalah apa lagi ya itu kan yang apa karena keadaan terdesak disuruh bilang Yesus Tuhan begitu kan karena terdesak kita boleh ngomong seperti itu. Ukuran terdesaknya ada. Ukuran terdesaknya itu nyawa ancamannya. Kalau terdesak hanya dipecat dari kantor enggak, bukan terdesak. Ada ukuran. Oh, kebetulan kan pemutus saya itu non muslim. Jadi kadang suka kemarin itu ngajakin ke gereja tapi bukan buat beribadah sih, katanya jadi kayak ada buat nyanyi aja gitu, ada acara nyanyi di gereja. Sedangkan saya susah nolaknya, bingung caranya gimana menolaknya. Saya ke gereja tapi hati saya tuh istighfar terus karena saya tahu yang saya tahu boleh sebetulnya kan. Jadi gimana ya? Ibu suami masih Kristen? Enggak, suami udah Islam. Orang sini? Ya. Ya kalau untuk menghargai datang saya tidak beribadah, itu di mana tadi? Enggak. Nah, hanya melihat gereja, datang gereja. Saya juga datang ke gereja kemarin lihat foto-foto, tidak masalah. Iya. Hanya datang. Deg-degan gitu. Nah, tapi kalau ibu ikut apa namanya ritual agamanya, Mereka sih ngerti kalau untuk semacam beribadah enggak aja gitu. Tapi karena mereka pikir cuma nyanyi aja nggak beribadah makanya ajak aku gitu. Tapi itu nggak apa-apa kan maksudnya. apa kalau ibu hanya datang ke gerejanya, tidak ikut ritual ibadah? Iya, iya. Itu aja. baik, kalau begitu kita akhiri dulu sesi tanya jawab dan share dari Ustaz. Saya sekali lagi sebagai juga diminta jadi moderator sekalian sekaligus biasa ya, nggak sekalian tausiah juga Ustaz. Ini saya mengucapkan